Dan tidak ada kepastian yang bisa diberikan selain dalam Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, Yohanes 10:28. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka, apa? Insya Allah tidak. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Pasti. Saudara lihat postingan saya terakhir kemarin, ya. Saya dikontak oleh orang agama sebelah, lalu dia dalam tanda petik mau menginjili saya. Dia ceritakan tentang kelebihan agamanya, kelebihan kitabnya, kelebihan nabinya. Saya biarkan dia ngomong, setelah itu intinya adalah mengajak saya masuk agamanya. Lalu saya bilang begini, saya bisa masuk agamamu, tapi bisakah kamu pastikan bahwa saya pasti selamat? Tidak ada kemungkinan saya tidak selamat. Kenapa saya tanya begitu? Karena Tuhan saya kasih kepastian itu, Yohanes 10. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kira-kira saya bisa dapat kepastian seperti ini atau tidak? Kalau hanya mungkin, kalau hanya mudah-mudahan selamat, kalau hanya semoga, kalau hanya insya Allah, saya secara waras pasti memilih kepastian daripada semoga. Jadi kalau saya ikut kamu, kita dua moga-moga. Tapi kalau kau ikut saya, kita dua pasti. Yesus baru jadi Tuhan dilantik tahun 325, kita heboh. Keunggulan kekristenan itu adalah data-data yang lengkap. Nah kalian kalau diajak adu ayat jangan mau. Karena kalau adu ayat kita mesti kalah. Kenapa kalah? Karena belajar Alkitab ini tidak mudah. Ini buku yang mencakup kurun waktu sekitar 1500 tahun. Bahasanya kitab Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kalendernya coba cari hari Paskah. Bulan Paskah bukan Nisan. Nisan itu baru muncul setelah zaman pembuangan. Lah kalau orang tidak paham, lah ini ayat Alkitab saling bertentangan. Loh zamannya berbeda, nama kalendernya juga beda, dipersoalkan. Nah terus kemudian dibandingkan misalnya satu kitab yang namanya Quran. Nah Quran itu kan kitab yang muncul dari satu zaman. Satu zaman, satu nabi yang diyakini sebagai penerima wahyu, satu bahasa, ya lebih mudah belajarnya. Tuhan tuh dari kekal sampai kekal, dia yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Dia tidak pernah tidak ada firman. Dia tidak pernah tidak bisa berfirman. Dia selalu maha, maha dan maha. Maka Tuhan dengan firman-Nya dan dengan rohnya sejak kekal tidak bisa dipisahkan. Terus Anda tanya kepada saya, Pak Bambang, ini tolong Pak dijawab, jangan tersinggung ya Pak. Bapak dengan pikiran Bapak lebih tinggi mana? Itu pertanyaan orang yang kurang satu on itu. Karena pikiran saya itu satu dengan saya, bagaimana bisa dibandingkan? Karena Allah, firman Allah dan roh Allah itu satu paket. Bagaimana bisa dipisah-pisahkan? Bagaimana bisa dibanding-bandingkan? Kalau Anda membaca di Injil Matius, Judas matinya gantung diri. Tapi kalau Anda membaca di Injil, di kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas yang juga menulis Injil Lukas, Judas itu matinya jatuh tertelungkup sampai isi perutnya keluar. Nah orang modern bingung, mana yang benar ini? Injil saling bertentangan itu yang jadi bahan bulian orang-orang yang kurang pekerjaan itu kan, selalu ngurusi agama orang lain. Ya toh? Orang Kristen kan bingung biasanya. Alkitab saling bertentangan. Saya bilang yang saling bertentangan itu karena otakmu kurang banyak referensi, makanya saling bertentangan. Tapi tidak begitu. Lukas itu mencatat tentang keadaan Judas ketika mati. Sementara Matius mencatat cara matinya Judas gantung diri. Papiaslah yang menjelaskan bagaimana kronologi kematian Judas. Dan kenapa kita percaya pada Papias? Nah, Papias itu muridnya yang nulis Injil. Nah itu terkait dengan semua hukum Yahudi itu. Sementara Judas itu gantung diri, dia belum mati ketika gantung diri itu.
talinya tiba-tiba putus lalu jatuh tertelungkup. Jadi yang satu itu mencatat tentang cara matinya gantung diri, yang kedua keadaannya ketika mati, dia gantung diri, talinya putus lalu jatuh terjerembab sampai ke tanah, isi ususnya keluar. Itu dicatat dengan clear oleh penulis yang tidak lain muridnya Rasul Yohanes. Itulah pentingnya data-data apostolik. Makanya kalau di gereja kuno ini dinamakan Apostolic Fathers, tulisan murid-muridnya para rasul.